Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nianti Kainam Pratiwi sebagai aktivis lingkungan atau duta lingkungan hidup ingin memaparkan arti penting menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia itu sendiri dan perilaku yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan lainnya, merupakan komponen biotik serta komponen abiotik, secara langsung maupun tidak langsung. Semua unsur lingkungan yang ada di sekitar senantiasa memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan segala alam dan kehidupan yang indah. Akan tetapi, lingkungan alam saat ini dalam keadaan yang memprihatinkan karena banyak lingkungan yang rusak karena ulah manusia sendiri. Kerusakan lingkungan adalah proses deteriorasi terhadap beragam fungsi dan peranan lingkungan, terutama dalam musnahnya fungsi kebaikan dari sumber daya air, tanah, dan udara sehingga terjadi ancaman berarti bagi kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Adapun kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, pencemaran udara atau kualitas udara Indonesia yang memburuk. Yang kedua, penggunaan masker yang meningkat akibat virus corona, kini limbah cemari lautan. Yang ketiga, pemanasan global atau negara-negara kepulauan kecil Pasifik terancam tenggelam akibat pemanasan global. Yang keempat, penipisan ozon. Yang kelima, pengundulan hutan. Yang keenam, pemburuan liar. Yang ketujuh, perusakan hutan bakau. Dan yang kedelapan, pembuangan sampah di sembarang tempat, dan masih banyak yang lainnya. Dari semua kerusakan yang terjadi, maka dari itu dibutuhkan manusia yang benar bertoleransi dan menghargai alam dan juga menyadari arti penting lingkungan bagi kelangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup. Setelah manusia sadar tentang arti penting lingkungan hidup, pasti lingkungan tidak akan rusak, justru lingkungan akan dijaga sebaik mungkin demi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan gerakan atau tindakan yang nyata dari manusia sendiri, karena manusia yang memegang peran penting dalam pelestarian lingkungan alam. Manusia sebagai makhluk yang dominan, ia mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungan, mempunyai peran positif untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidupnya. Beberapa peran positif yang dapat dilakukan manusia adalah yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora, fauna, serta mengecek terjadinya bencana yang mengakibatkan oleh terganggunya keseimbangan dari lingkungan. Yang ketiga, melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengawasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. Yang keempat, mengolah limbah industri dengan tepat, serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran dari lingkungan. Yang kelima, manusia juga dapat memilah sampah dengan cara membagi sampah menjadi 3 kategori, yaitu sampah organik yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk kompas, sampah anorganik, dan sampah logam yang bisa dimanfaatkan kembali. Yang keenam, menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga. Selain itu, pada daerah lereng gunung dapat diterapkan terasering untuk mengurangi resiko erosi tanah. Yang ketujuh, mengkonsumsi hasil peternakan dan pertanian dalam negeri, sehingga mengurangi impor buah-buahan dan daging dari luar negeri yang secara tidak sengaja dapat membawa telur hama baru yang merugikan petani.
Yang kedelapan, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari lingkungan, serta pestisida dan deterjen yang tidak ramah lingkungan. Pestisida dapat diganti dengan menerapkan metode biological control yang memanfaatkan musuh alami hama tanaman. Yang kesembilan, menghindari pemborosan air sehingga sumber daya air tetap terjaga. Selain itu, manusia juga harus bijak dalam menggunakan listrik dan bahan bakar. Yang ke-10, menghemat listrik dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik yang berdaya rendah dan mematikan lampu jika tidak digunakan. Sedangkan menghemat bahan bakar dapat dilakukan dengan membiasakan jalan kaki jika jarak tempuh dekat dan memilih transportasi umum untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ke-11, melakukan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, yaitu dengan cara mempertimbangkan kemudian menjadikan kerusakan dan pencemaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Yang ke-12, membuat peraturan atau undang-undang yang dapat dilindungi kelestarian dan keseimbangan lingkungan serta keanekaragaman hayati yang ada. Setelah membuat peraturan, maka aturan harus benar-benar dipatuhi dan menindak tegas oknum-oknum yang melanggarnya. Manusia sebagai makhluk yang sempurna dan diberikan akal dan nafsu, tentu saja akan menjadi penguasa dan dari segala elemen lingkungan hidup di muka bumi ini. Peranan besar dalam menentukan kelestarian dan keberagaman permasalahan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab setiap insan yang beriman. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.